Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, malam ini kita lanjutkan pengajian tafsir Al-Quran akan dimulai dari surat Al-Baqarah ayat 249. Di dalam ayat ini nanti Allah masih menceritakan tentang peperangan Talut melawan Jalut. Raja Talut bersama tentaranya akan melawan tentara Jalut, orang kafir. Jadi kelompok orang beriman akan berhadapan dengan kelompok orang kafir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma fasala bil junudi qala inna Allaha mubtaliikum binahar. Falamma fasala, maka tatkala berangkat atau keluar atau berangkat atau pergi Talut, Raja Talut, bil junudi, dengan bala tentaranya. Nah, sebelumnya kan sudah dijelaskan. Raja Talut ini dulu dengan orang-orang yang bersama dia diusir dari kampungnya oleh Raja Zalim, namanya Jalut. Itu sekitar di dekat Yordania sekarang. Itu dulu kerajaannya. Diusir karena kejam. Nah, setelah banyak anggotanya di dekat Baitul Maqdis, Palestina. Di situ disepakatilah untuk menyerang Raja Zalim yang mengusir tadi. Siapa pemimpinnya? Pemimpin orang Islam namanya Talut. Keluarlah mereka bil junudi, dengan bala tentaranya untuk berjihad fisabilillah, merebut kembali tanah airnya. Qala, berkata Talut, apa kata Talut? Innallaha mubtaliikum, sesungguhnya Allah akan menguji kamu nanti binahar, dengan sebuah sungai. Jadi dia akan melewati suatu sungai ini. Sungai itu terletak antara Palestina dengan Yordania. Jadi Yordania Palestina itu kan tetangga. Di antara itu ada sungai. Lalu kata Talut, man syariba minhu falaisa minni. Siapa yang minum nanti di sungai itu, falaisa minni, itu bukan termasuk golonganku. Kalian tidak boleh minum di sungai itu. Wa man lam yata'amhu, dan siapa yang tidak meminumnya, merasakannya, menikmatinya, memakannya di sungai itu, fa innahu minni. Sesungguhnya orang itulah yang termasuk pada golongan.
illa man iltarafa ghurfatan biyadihi, kecuali siapa yang menciduk atau meneguk ghurfatan dengan satu ceduk dengan tangan. Cedukan dengan tangan sebelah kanan saya. Dirapatkan jari-jari ini, ibu jari pun dirapatkan. Diambil air sungai itu sebenarnya. Sebanyak inilah boleh minum. Siapa yang lebih dari itu akan dapat siksaan dari Allah. Ini diuji, akan diuji oleh Allah. Lalu setelah bertemu dengan sungai itu, fasyaribu minhu, maka mereka meminum air sungai itu. Ya, waktu itu karena hari musim panas, jadi haus bukan main. Karena begitu nampak air sungai, jadi tidak tahan lagi dia minum terus sepuas-puas. Illa qalilan minhum, kecuali sedikit di antara mereka yang mematuhi aturan tadi. Yang banyak minum sepuasnya. Hanya sedikit yang meminum dengan satu ceduk, satu tegukan, hanya satu tegukan dengan telapak tangannya. Coba Bapak Ibu bayangkan, jumlah tentara waktu itu 80.000, banyak tentara. Yang minum banyak-banyak di situ 76.000. Dari 80.000, 76.000 minum sepuasnya di sungai itu. Berapa jumlah lagi? 4.000. 4.000 inilah yang hanya meminum sedikit saja, sekedar teguk sebanyak yang ada di telapak tangan. Jadi apa yang terjadi? Orang yang meminum sepuasnya tadi hilang tenaganya, hilang kekuatan, hilang semangat. Tetapi yang minum sedikit, dia tetap tegar dan kuat. Itulah terjadi. Di situ nampak siapa yang betul-betul patuh kepada aturan Allah, siapa yang tidak. Jadi sudah banyak zaman dulu itu diperlihatkan oleh Allah bagaimana Allah menguji orang-orang beriman. Hanya sedikit. Falamma jawazahu, maka tatkala jawazahu, jawaz itu melampaui. Maka tatkala mereka melampaui sungai tadi, telah menyeberang sungai, kemudian sudah lewat sedikit dari sungai itu, huwa itu maksudnya Talut, walladzina amanu ma'ahu, dan orang-orang yang beriman bersamanya telah melewati sungai. Qalu, berkatalah orang mereka, berkatalah mereka yang minum banyak-banyak tadi, yang minum sepuasnya tadi. Apa katanya? La taqata lana al-yawm, tidak ada kemampuan bagi kami pada hari ini bijaluta, menghadapi tentara Jalut, Raja Jalut. Jadi diakuinya hilanglah tenaganya orang yang menyatakan 76.000 tidak sanggup mengikuti perang, sudah merasa takut. Dilihatnya Jalut itu wajumudihi, dan bala tentaranya dia besar-besar, gagah berani. Timbullah rasa takut orang yang 76.000 tadi. Lalu yang 4.000 dia tidak gentar. Dia tidak gentar sehingga qala alladziina yadhunnuna annahum mulaqullah, berkatalah orang-orang yazunnuna, yang yakin,
Zunnu dana ya zunnu yang yakin atau mengira bahwa mereka akan menemui Allah. Nah, ada orang yang yakin 4.000 tadi, dia yakin akan menemui Allah di akhirat, maka dia mematuhi peraturan Allah selama hidup di dunia. Apa kata mereka? Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsira biiznillah. Kam, betapa banyaknya, min fi'atin qalilatin, dari golongan yang sedikit katanya, ghalabat fi'atan katsira, akan mengalahkan golongan yang besar atau golongan yang banyak dengan izin Allah. Jadi walaupun 40.000 dia tidak merasa gentar, dia tetap ingin berperang melawan Jalut, Raja Jalut dan tenteranya. Adapun yang banyak tadi tidak sanggup lagi berjalan, tinggallah dia sebelum sampai ke medan perang. Inilah akibat. Wallahu ma'as sabirin. Dan Allah dan pertolongan Allah ma'as sabirin, menyertai orang-orang yang sabar. Itu maksudnya dia menceritakan bagaimana nanti pertempuran antara Talut dan Jalut. Walamma barazu li Jaluta, dan tatkala menampak mereka itu dengan Jalut wa junuhi dan tenteranya, jadi tentera Talut dan tenteranya telah melihat Jalut dan tenteranya keluar menunggu kedatangan untuk melakukan perang dan buka. Apa kata orang-orang yang ada tentara Talut tadi? Apa katanya? Berdoa dia. Qalu Rabbana afril alaina sabra. Mereka berdoa, wahai Tuhan kami, limpahkanlah ke atas kami kesabaran. Yang penting bagi kami adalah kesabaran, ya Allah. Limpahkan kepada kami kesabaran. Jangan ada di hati kami ini ada patah hati, rasa takut menghadapi Jalut orang kafir ini. Wasabit aqdamana, dan teguhkanlah pendirian kami. Teguhkan hati kami untuk berjihad, dan teguhkan kaki kami, kuatkan kaki kami untuk berdiri menghadapi lawan. Itu cuma yang diminta kepada Allah. Wansurna ala qaumil kafirin, bantulah kami menghadapi kaum yang kafir. Itu bapak-bapak dan ibu-ibu, tidak lama lagi dia akan berperang. Sekarang dia sudah bersiap, sudah berdoa. Apa janji Talut? Di situ ada Daud, nanti akan menjadi nabi. Apa kata Talut kepada Daud? Daud, kalau kau berhasil membunuh Jalut itu, Raja Salim itu, aku akan mengambilmu sebagai menantu. Engkau akan diangkat sebagai raja menggantikan aku. Jadi di dalam hati Daud, yang penting aku menjalankan perintah Allah, minta perlindungan kepada Allah supaya disebut menang. Coba bayangkan bapak-bapak, 4.000 tentara akan melawan tentara Jalut yang puluhan ribu banyak. Dari mana? Bagaimana hasilnya nanti? Talut dan Daud mendapat kemenangan besar dalam peperangan ini. Sampai situ bukan. Jadi
Sampai itu besok mungkin minggu depan kita akan melihat siapa yang menang dalam peperangan ini akan diceritakan oleh Allah pada ayat berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma fasala Talut bil junudi qala innallaha mubtaliikum binahri. Maka tatkala berangkat Talut bersama tentaranya, maka Talut berkata, sesungguhnya Allah akan menguji kamu dengan sebuah sungai. Faman syariba minhu falaysa minni. Siapa yang minum di sungai itu nanti tidak termasuk kepada golongan. Walam yat'amhu fa innahu minni. Siapa yang tidak merasakannya, yang tidak meminumnya, sesungguhnya itulah yang termasuk golongan. Illa man ihtarafa ghurfatan biyadi. Kecuali siapa yang meneguk dengan satu tegukan dengan tangannya. Wasaribu minhum illa qalilan minhum. Lalu mereka sesampai dekat sungai itu, mereka minum sepuasnya kecuali sedikit di antara mereka. Falamma jawazahu huwa walladzina amanu, maka tatkala mereka melewati sungai itu, Talut dan orang-orang yang beriman bersamanya, wa qalu la taqata lana al-yawm. Berkatalah orang yang meminum banyak-banyak tadi, yang minum sepuasnya tadi, tidak ada kemampuan bagi kami pada hari ini. Di Jaluta, menghadapi tentara Jalut, menghadapi Raja Jalut wa jumuhi dan tentaranya. Qala alladzina yazunnuna annahum mulaqullah. Dan berkatalah orang-orang yang yakin bahwa mereka akan menemui Allah di akhirat. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Betapa banyaknya dari golongan yang sedikit bisa mengalahkan golongan yang besar dengan izin Allah. Wallahu bis-sabirin. Dan pertolongan Allah menyertai orang-orang yang sabar. Walamma barazu li Jalut wa junudih. Dan tatkala mereka menampak tentara Jalut bersama tentara Jalut dan tentaranya, mereka berkata, Rabbana afrigh alaina sabran wa tsabbit aqdamana. Wahai Tuhan, limpahkanlah kepada kami kesabaran dan tetapkanlah pendirian kami. Wansurna 'alal qaumil kafirin, dan bantulah kami menghadapi orang-orang yang kafir. Jika Bapak-bapak, kemudian kita lanjutkan bacanya bergantian.